Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah banyak menyinggung tentang keutamaan atau fadilah atau ganjaran yang besar bagi orang yang menjaga sholat rawatibnya. Sholat rawatib itu adalah sholat yang kita kerjakan. Ini sholat sunnah maksudnya ya. Sholat sunnah yang kita kerjakan ketika masuk waktu sholat, sebelum sholat wajib itu kita kerjakan, dan sesudah sholat wajib itu dikerjakan. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Rawatib itu dalam bahasa Arab jamak. Dari rottaba. Rottaba itu artinya tertib. Nah, karena dikatakan tertib karena dilakukan sebelum dan sesudah terus-menerus. Kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Nah, itu kita nggak boleh. Waktu yang dilarang itu kapan? Di antaranya setelah sholat subuh sampai matahari terbit. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam atau masuk waktu maghrib. Nah, selain itu boleh sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Nah, beberapa hadisnya dari Ummu Habibah, man sholat natai asyrotan rok'atan fi yaumin walailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Siapa saja yang sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan baginya istana di surga. Wah, ini lumayan. Bukan lumayan lagi, besar banget istana. Wah, di dunia aja punya rumah saja kadang kita sulit. Mungkin masih ngontrak, kalau sudah milih sendiri, mepet-mepet kamarnya namanya. Tapi dengan sholat rawatib yang kita jaga, kita sudah nyicil. Nama istananya bukan KPR, lupa. Ya, kita hanya mengerjakan sholat sunnahnya saja. Nah, hadis yang lain lagi dikatakan, man hafadha ala arba'atin raka'atin qabla dzurri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Barang siapa yang rutin mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, maka Allah mengharamkan baginya neraka, api neraka. Nah, jadi dengan sholat rawatib itu Allah jaga kita tidak akan tersentuh api neraka besok. Kemudian ada lagi rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar atau sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi besar salat sunnah rawatib ini, ganjaran yang diberikan oleh Allah. Nah, sekarang kita bicarakan bagaimana cara melakukannya. Tadi dikatakan 12 rakaat. Di hadis lain menyebutkan 10. Jadi ada 2 hadisnya itu.
Tuh Pak, kita boleh dua-duanya melakukan. 12 rakaat itu sebelum subuh 2, sebelum duhur 4 tadi jadi 6, setelah duhur 2 jadi 8, setelah maghrib 2, 10, setelah isya 2, 12. Nah kalau yang 10, sebelum subuh 2, sebelum duhur 2, sesudah duhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2. Nah itu di dalam hadis seperti itu. Kalau begitu, adakah sholat sunnah sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya? Karena tadi di hadis tidak disebutkan. Ada, karena di dalam hadis itu ada sebutan umumnya. Jadi sholat sunnah rawatib itu dikerjakan sebelum dan sesudah. Nah yang sesudah tadi kecuali waktu yang dilarang itu tidak boleh. Tapi yang sebelum, maka setiap sholat baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sebelum kita mengerjakan sholat wajib ada sholat rawatibnya. Nah, cuman begini, kenapa itu tidak disebutkan di dalam hadis? Ulama pertama mengambil dari hadis yang umum tadi, yang namanya sholat rawatib itu sebelum dan sesudah. Kemudian yang kedua, meninjaunya dari sudut pandangan ilmu fikih, sehingga muncul istilah muakkadah dan ghairu muakkadah. Muakkadah itu artinya sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Sunnah, kalau sunnah itu kan kalau tidak kita kerjakan tidak berdosa. Tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Makanya dikatakan muakkadah. Nah, yang dimasukkan kategori muakkadah tadi 10 atau yang 12 rakaat itu yang muakkadah. Sedangkan yang ghairu muakkadah itu masuk sebelum asar 2 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat. Itu ghairu muakkadah. Artinya apa? Apakah Rasulullah pernah mengerjakan? Pernah. Tapi tidak selalu, kadang-kadang saja. Nah, karena kadang-kadang itu, maka kemudian ahli fikih menyimpulkan bahwa untuk sholat sunnah rawatib tadi, sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu dianggap ghairu muakkadah. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengerjakan sholat sunnah rawatib itu? Yang pertama, rakaatnya 2, ya. Kalau tadi disebutkan 4, itu maksudnya 2-2. Yang kedua, diutamakan dikerjakan di rumah. Jadi namanya sholat sunnah rawatib itu lebih utama di rumah, bukan di masjid. Nah, ibu, bapak, bagi kita yang bisa mengerjakan sholat sunnah di masjid, jangan bangga. Malah justru yang lebih bangga kita kalau bisa mengerjakannya di rumah. Hadisnya mana? Shollu ayyuhan nasu fi buyutikum. Sholat sunnahlah, wahai manusia, di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholat adalah sholat seseorang di rumahnya, kecuali yang wajib. Nah, kalau yang wajib kita harus di masjid. Tapi kalau sunnah itu lebih baiknya di rumah. Nah, sekarang kita real aja, lihat aja kita ini rumahnya di mana dengan masjid ini. Coba diperhitungkan, Bu, Pak. Perhatikan, diingat-ingat, takmir ini mengasih jeda antara adzan sampai qomat itu berapa menit, Pak? Oh, 15. 15 itu sejak masuk waktu sholat, tik, mulai dihitung. Nanti kalau muadzinnya adzannya terlambat, umpamanya terlambat datangnya,
setelah 10 menit kemudian, berarti waktunya tersisa 3 atau 2 menit. Karena adzan itu saya perhitungkan rata-rata 2 sampai 3 menit. Nah, sisanya begitu. Tetapi kalau kita sholatnya di rumah, tidak harus menunggu masjid ini adzan. Cukup perhitungan kita adalah masuknya waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, mau ada muadzinnya, tidak ada azan muadzinnya atau tidak, sholat sunnah aja di rumah. Terus berangkat. Nah, perhitungkan. Kalau kira-kira jalan kita dari rumah ke masjid kok 10 menit, kayaknya mepet. Kalau kita mau melakukan sholat sunnah di rumah, maka itu lain lagi. Ya, jadi kita lebih, kalau mau dihitung-hitung keutamaannya, Bu Pak, keutamaan itu pertama, sholat wajib berjamaah itu lebih utama di masjid daripada di rumah. Maka kalau nanti kita sholat sunnahnya di rumah, kok terlambat, maka sholat sunnah kita itu tidak utama. Malah lebih baik di masjid. Karena supaya kita tidak terlambat berjamaah dengan imam. Itu yang jadi ukuran. Tapi kalau dengan kita sholat sunnah di rumah, kemudian masih ada waktu berjalan ke masjid, dan masih ada sisa waktu, berarti sholat sunnah di rumah lebih utama. Nah itu, jadi sholat sunnah di rumah itu lebih utama. Bukan berarti tidak boleh, sekali lagi ya, kita mengambil ganjaran pahalanya yang lebih banyak, lebih besar. Itu di rumah untuk sholat sunnahnya, sholat wajibnya di masjid. Satu. Yang kedua, kalau kita bisa mengerjakan, umpamanya kalau perjalanan dari rumah ke masjid mungkin agak waktunya agak suatu saat lah, suatu saat kebetulan biasanya kita datang tidak terlambat, tapi suatu saat kok kita agak terlambat datangnya. Lihat timer, kalau ibu-ibu tuh bisa nggak ya lihat timer yang di dalam masjid ini. Nah ini penting juga untuk diperhitungkan. Jadi kalau mau sholat sunnah itu lihat, oh waktunya tinggal 4 menit umpamanya. Nah bisa nggak kita ngerjakan sholat sunnah rawatib? Bisa. Karena rata-rata kita itu mengerjakannya kalau saya hitung itu antara 2,5 3 menit sampai 4 menit. Ya, jarang sekali ada orang yang mengerjakan sholat sunnah rawatib sampai 10 apalagi 15 menit. Mungkin setengah juz itu yang dibaca itu. Nah, terus lihat kok waktunya cuma tinggal 4 menit. Padahal kalau kita sholatnya di masjid, kita bisa mengerjakan 2 sholat, yaitu 1 sholat tahiyatul masjid, 2 sholat rawatib. 2 ini bisa kita kerjakan. Kalau waktunya cukup, umpamanya masih 10 menit, kerjakan dulu sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai, lanjut dengan sholat sunnah rawatib. Tapi kok waktunya nggak cukup, cukupnya hanya 2 rakaat saja, maka boleh kita mengerjakan 2 rakaat itu, tapi niatnya mengerjakan 2 sholat. Nah, itu niat. Jadi diniatkan, Pak, Bu, biar kita tetap mendapat ganjaran pahala. Niatkan kita mau lakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, juga niatkan kita mau sholat rawatib, karena waktunya tidak cukup kalau kita kerjakan 4 rakaat 2-2. Maka boleh 2 rakaat itu dengan 2 niat. Ingat, ini kalau sholat sunnah, sama-sama sunnahnya. Tahiyatul masjid sunnah, rawatib juga sunnah. Tapi kalau umpamanya subuh, ibu bapak terlambat, imam sudah berdiri, tadi belum sholat sunnah fajar, lalu niat sholat sunnah fajar dan sholat subuh, nggak boleh. Kenapa? Karena itu 2 macam jenis sholat yang berbeda. Yang satu sunnah, yang satu wajib. Tidak boleh dikerjakan satu pekerjaan dengan 2 niat yang beda hukumnya. Tapi kalau sama hukumnya boleh, sama-sama sunnah.
Nah, itu kalau kita datangnya agak terlambat, bisanya cuma 2 rakaat. Suatu saat ibu bapak ke masjid tidak melihat timernya, langsung saja takbir, sholat sunnah. Kemudian dapat 1 rakaat. Lalu di rakaat kedua mau baca surah Al-Fatihah. Tahu-tahu muadzinnya qomat. Nah, apa yang kita lakukan? Bisa 2, Pak, Bu. Yang pertama, karena kita sudah dapat 1 rakaat, maka boleh kita meneruskan sekalipun sudah qomat. Tapi itu tadi, jangan panjang-panjang bacaannya. Sehingga kita bisa mendapatkan berjamaah dengan imam, tidak masbuk kita. Padahal kita sudah di dalam. Artinya kita sempurnakan sholat sunnah kita 2 rakaat. Tapi kalau mungkin gaya sholat kita agak lama, modelnya, saya dulu punya ustaz, namanya Kiai Haji Ibnu Juraimi. Bacaannya tuh slow banget. Bismillahirrahmanirrahim. Selama saya jadi santrinya di Mu'allimin, kalau beliau sholat subuh, didengar ayat apa yang dibaca, aduh panjang, duduk dulu kita di luar. Anak-anak gitu, yang sudah sepuh-sepuh gak boleh niru gitu. Nah, nanti udah menjelang mau sujud, mau rukuk, lari masuk lah. Ya karena itu tadi, di waktu masih jadi santri, siswa, saya jadi mahasiswa, ketemu lagi dengan beliau di pesantren Budi Mulia, itu pesantren mahasiswa miliknya Pak Amin Rais dulu. Beliau jadi kiainya di sana. Ya begitu itu modelnya, kita sudah hafal. Tapi karena sudah jadi mahasiswa, saya juga heran, kok jadi bisa menikmati ya salatnya beliau. Itu kalau sholat malam, Bu, ngajak kami itu 1:30 kami sudah harus bangun. 1:30 kami dibangunkan. Selambat-lambatnya jam 2 itu sudah harus dimulai sholatnya. Subuh 4:30. Jadi kira-kira berapa menit itu? Jam 2, 3, 4, 2,5 jam. Ya lutut ini goyang terus tuh, Bu. Itu kalau beliau jadi imam sholat malam itu. Luar biasa. Selain bacaan ayatnya yang panjang, cara membacanya yang sangat pelan. Kembali lagi tadi, kita jadi intinya salat rawatib kita itu tidak boleh kita itu menjadikan salat rawatib sehingga kita terlambat dalam mengikuti salat berjamaah. Maka membatalkan itu boleh. Sudah dapat 1 rakaat, kok kemudian kita khawatir nanti terlambat, batalkan saja, boleh. Insya Allah itu sudah dapat ganjaran pahalanya. Tapi kok kemudian ibu bapak tidak melihat timer lagi, takbir, baru baca bismillah di rakaat pertama, muadzinnya qomat. Nah, kalau itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya dibatalkan. Nah, itu cara kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Nah, mari Bapak Ibu sekalian, kita upayakan kita bisa jaga sholat rawatib itu selalu kita kerjakan. Insya Allah, apa yang dijanjikan Allah, dan itu pasti istana yang dibangunkan di surga, Allah haramkan api neraka menyentuh kita, Allah beri ganjaran pahala dengan bumi beserta isinya hanya mengerjakan 2 rakaat, kita dapatkan itu. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.